Duh, itu susah banget sih. Selesai. Lagi ada UTS. Itu susah banget sih. Terus yang menceritakan mata kuliah ini susah banget. Terus gak selesai. Mana ada tugas project susah juga. Mau tanya, tapi ntar terkopen kan. Tanya ke siapa? Ya, tanya dosen akunya mau. Tanya ke teman-teman tidak lain bodoh. Assalamualaikum. Silakan duduk Pak. Sebelumnya dengan Mbak Lita ya? Ya yang kemarin sudah janji temu. Betul. Oke Mbak Lita ya. Nah, alhamdulillah ya Mbak sudah sampai sini. Bagaimana kabarnya Mbak Lita? Alhamdulillah, hari ini aku baik, sehat banget dan bisa main ceria. Oke, lumayan ceria ya Mbak Lita ya. Nah, hari ini tadi Mbak Lita kesini naik apa? Tadi naik motor sendirian. Oke, jadi Mbak Lita sendirian ya kesininya. Gimana di jalan tadi sepi atau ramai Mbak? Lumayan sih. Oh, lumayan ramai. Cuacanya juga sedikit mendung ya Mbak Lita ya. Ya, biasanya jam ini udah hujan sih. Iya sih benar. Biasanya kayak gini belum hujan ya. Tapi alhamdulillah hari ini udah hujan ya. Berarti Allah meridai Mbak Lita aku datang ke sini ya. Nah, jadi supaya lebih akrab ya Mbak Lita ya. Kan tadi saya belum memperkenalkan diri nih. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ibu Aja Unif. Silakan Mbak Lita boleh panggil saya dengan sebutan Mbak Aja aja. Oke. Nah, setelah itu saya minta Mbak Lita untuk coba deh memperkenalkan diri Mbak Lita. Kemudian apa sih hal yang Mbak Lita sukai dan tidak sukai dalam kegiatan sehari-hari? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rita Lulu Alifia. Untuk disingkat boleh aja panggil kita ya. Kalau kegiatan hal yang saya sukai itu kebetulan lagi suka baca novel romance ya. Nah, terus kalau untuk kegiatan yang tidak disukai sih belum ada, alhamdulillahnya belum ada. Oke, suka sekali novel romance ya Mbak Lita ya. Ya, benar-benar. Oke, untuk kali ini novel romance-nya itu yang berjudul apa Mbak Lita? Saya lagi suka baca itu apa yang judulnya My First sama Untuk Itu. Itu bagus ya jalan ceritanya ya. Ya, bagus banget. Aku suka romance. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan sesi konseling pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa secara bersama-sama ya Mbak Lita. Oke, doa dipersilakan. Nah, kemudian pada sesi konseling kali ini saya akan menjelaskan terkait tiga asas yang berbeda untuk kita sepakati. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Saya minta Mbak Lita untuk terbuka dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang sedang Mbak Lita hadapi. Tujuannya apa? Ya tadi tujuannya itu untuk mempermudah saya untuk membantu Mbak Lita untuk mencari untuk mencari solusi atas masalah Mbak Lita tersebut. Kemudian yang kedua itu ada asas keaktifan ya Mbak Lita ya. Nah, saya harap Mbak Lita nanti berperan aktif di sini ya, terlibat aktif dan penuh dalam sesi konseling pada hari ini. Kemudian yang ketiga saya jelaskan terhadap Mbak Lita bahwasanya
pada sesi konseling hari ini Balita tidak perlu takut bahwa sesi konseling pada hari ini itu akan dijaga kerahasiaannya oleh saya, dan saya tidak akan menceritakan hasil konseling pada hari ini kepada siapapun. Apakah kalian bersetuju? Insya Allah saya setuju dan siap dalam menjalani alur konseling ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya boleh Balita ceritakan apa sih yang jadi permasalahan Balita akhir-akhir ini sehingga Balita sampai ke sini? Tapi saya bingung mau ceritanya mulai dari mana. Oke, bingung ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja Balita, jangan dipaksakan. Kalau misalnya memang belum siap untuk bercerita, nggak apa-apa. Boleh diceritakan untuk mulai dari kegiatan kuliahnya Balita, boleh? Ya, saya ceritakan tapi agak pelan-pelan ya. Jadi begini ya Bu, saya kan namanya mau PS dulu di semua juga PS kan, di PS juga. Nah, di situ tuh saya ada satu project ya, tapi individu. Nah, di situ kan teman-teman kan bentar lagi mau selesai ya setelah habis PS ya. Nah, di situ yang biasanya bingung itu adalah ada satu mata kuliah yang saya bingung banget susah gitu, dan itu tuh harus belajar dari jauh, tapi di satu sisi tuh ada tugas proyek yang harus benar-benar diselesaikan juga gitu, nggak bisa selesai kalau nggak dikerjain gitu. Nah, terus setelah itu kan udah selesai proyeknya ya, terus itu saya mau tanya teman tapi nggak jadi, nanti rumah terus saya mau tanya dosen, nanti takutnya dosen masa kamu bikin cek bisa gitu, jadi bingung, kayak pusing, jadi nggak bisa tidur semalam, jadi sih nggak tidur semalam, pikiran terus itu udah selesai nggak sih gitu, sama mereka bisa kayak dari waktu ini gitu apa lulus UTS. Oke, baik. Jadi permasalahannya seputar tugas dan Balita ini mau UAS ya. Jadi di sini juga mau UTS ya. Nah, jadi di sini Balita itu lebih ke khawatir akan nilai UTS Balita. Kemudian ada proyek dari dosen yang sebenarnya tenggang waktunya itu sebentar lagi. Cuman Balita masih bingung ya untuk cara mengerjakannya dan mau bertanya ke teman, Balita takut. Ya benar takut. Oke, sebelumnya udah pernah coba tanya ke teman Balita? Dulu saya belum tanya tugasnya, tapi mau saya tanya itu di bawah, kalian udah selesai kerjain belum? Atau ada yang udah selesai tinggal diisi, tapi ada juga yang sedikit lagi mau selesai gitu, sedangkan saya aja baru setengah. Oke, baik. Jadi Balita sudah sempat tanya, tapi hanya bertanya tentang apakah sudah selesai atau belum ya. Iya benar. Jadi bagaimana perasaan Balita setelah mengetahui teman-teman Balita ada yang sudah selesai, ada yang sudah hampir selesai tentang proyek tersebut, itu gimana? Dan proyek panik ya, panik lah. Saya kan apa namanya baru mempunyai isi ya, yang lain udah pada penutupan proyeknya. Nah, kalau saya tuh baru isinya dulu, jadi proyeknya tuh belum kayak susah jadi isi gitu proyeknya. Terus saya juga jadinya bisa tidur, kepikiran juga, terus selain juga sebetulnya ada sampel yang pusing, terus susah gitu. Ya terus terus selain apa namanya pusing kan tadi saya bilang apa gangguan tidur dan nggak bisa tidur, jadi pusing ya, terus kan kita masa apa ya belum selesai ya udah mau gitu. Oke, jadi di sini Balita terkadang merasa tertekan ya. Nah, setelah tahu teman-teman Balita sudah selesai, Balita cemas juga, takut juga gitu ya. Tapi Balita bingung nih harus bagaimana gitu ya. Oke, baik. Selain permasalahan yang tadi Balita rasakan, apakah ada perasaan lain yang Balita rasakan selain kayak merasa tertekan, panik, cemas seperti itu Balita? Ada lagi sekaligus tadi ada jenuh juga. Terus saya suka berkata gitu, terus gini dan gitu.
presentasi biasanya itu mau ketemu dosen gitu kayak takut gitu, baru lihat pintunya aja udah langsung deg-degan gitu. Oke, jadi kan Balita sudah menjelaskan ya, menceritakan terkait permasalahannya. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan sedikit feedback untuk Balita ya. Nah, pada kasus ini Balita itu mengalami kecemasan akademik, di mana Balita itu memiliki pemikiran yang ketakutan akan nilai UTS yang tidak memenuhi standar Balita seperti itu ya, yang kurang maksimal istilahnya seperti itu ya. Sebenarnya pemikiran seperti itu masih wajar saja Balita, nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk pemikiran yang takut dinilai tidak kompeten oleh teman ataupun dosen, sebenarnya itu pemikiran yang keliru ya Balita. Karena kan di sini Balita belum bertanya nih kepada dosen atau kepada temannya. Nah, Balita belum bertanya, tapi Balita sudah takut nih bahwa dinilai nantinya itu tidak kompeten. Sebenarnya itu pemikiran yang keliru. Nah, pada kali ini, pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait teknik, beberapa teknik untuk Balita yang nantinya itu dapat membantu Balita untuk mengatasi pemikiran negatif tersebut. Ya, apakah Balita setuju? Insya Allah saya setuju. Siap. Oke, siap. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknik flow stopping. Ya, nah tujuannya apa sih Bu untuk teknik ini? Jadi tujuan dari teknik ini sendiri itu untuk membantu Balita memberhentikan pemikiran negatif yang sebelumnya itu belum terjadi seperti itu. Jadi bisa meringankan sedikit beban pikiran Balita. Jadi Balita tidak takut nih untuk bertanya kepada dosen atau bertanya kepada teman seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik talk stopping. Di mana nanti hal yang pertama yang Balita harus lakukan di sini yaitu harus memvalidasi pemikiran negatif dari yang Balita pikirkan. Contohnya, Balita itu sudah memikirkan pikiran negatif terkait menghadapi UTS ini dengan ketakutan seperti itu ya. Nah, bisa Balita katakan stop, bisa Balita dengan katakan di dalam diri Balita ucapkan kalimat stop pada pemikiran negatif pada saat pemikiran negatif tersebut itu muncul. Contohnya seperti itu, aku takut ya pada saat mau UTS. Nah, pada saat itu Balita akan memerintahkan pikiran Balita untuk stop memikirkan hal tersebut dan ganti dengan pemikiran yang lebih positif. Contohnya seperti Balita harus jelaskan nih gimana, kayak aku kan takut untuk UTS gitu ya kan. Nah, Balita ganti dengan kalimat aku siap kok, aku bisa kok untuk melewati UTS pada kali ini seperti itu. Mungkin boleh dicoba dulu Balita. Jadi mungkin jadi saya harus berpikiran positif gitu ya. Iya, Itu kalau misalnya ada pikiran negatif yang muncul itu sebelum takut tadi dengan pikiran positif dari yang ini kemungkinan katanya kita pun dikata yang dulu ya. Tapi gini dengan kenapa dulu itu baru aku harus tanya. Oke, betul
sebelum masuk ke ruangan dosen, balita tarik nafas dulu, kemudian yakinkan diri balita bahwa saya hendak bertanya pada dosen untuk menjelaskan terkait proyek. Seperti itu, jangan takut. Mungkin boleh dicoba balita. Berarti menyesuaikan juga ya. Iya, betul. Insya Allah saya bisa. Mungkin boleh nih dicoba mulai besok ya balita, setelah sesi konseling ini. Silakan balita dicoba untuk bertemu dengan dosen, menanyakan terkait proyeknya, supaya apa? Supaya proyek balita segera selesai dan bisa sama dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, setelah sesi konseling ini, saya diminta balita untuk terus mengontrol pikiran negatif balita ya, supaya tidak tercipta pikiran-pikiran negatif yang lain. Oke? Baik, Bu, saya mengerti. Nah, oke, saya sangat berterima kasih sekali kepada balita. Kemudian saya juga sangat berterima kasih atas keterbukaannya balita nih untuk menceritakan berbagai permasalahan ya. Saya harap balita dapat menerapkan beberapa teknik yang saya ajarkan tadi ya. Nah, saya harap juga balita dapat menerapkannya dengan efisien dan secara terus-menerus ya. Agar apa? Agar balita selalu memiliki pikiran yang positif, sehingga tidak menghambat akademik balita sendiri, seperti itu. Nah, pada sesi penutupan kali ini saya minta balita untuk nikmati proses dalam perubahan yang balita ya. Kita sama-sama belajar pada sesi proses ini. Kemudian saya apabila balita membutuhkan teman cerita atau mau sharing terkait permasalahannya, balita boleh menghubungi seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, balita? Untuk sekarang sih belum ada ya yang bisa saya tanyakan. Tapi untuk kali ini terima kasih sekali atas kunjungannya dan terima kasih banyak banget atas hal yang Ibu kasih pada saya itu banyak sekali manfaatnya. Dan untuk saat ini mungkin saya akan mencoba belajar dari hal yang Ibu ajarkan kepada saya dengan berpikiran positif terusnya. Oke, baik. Saya datang, balita tetap termotivasi ya untuk akademiknya. Terus kemudian semoga balita tetap menanamkan pikiran-pikiran positif dan teknik yang sudah saya berikan tadi. Agar apa? Agar balita tetap termotivasi dalam belajar, agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Mungkin saya cukupkan seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di next sesi. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Wanita. Jadi berjalan